kerajaan surga. Sekarang marilah kita berdiri untuk mendoakan doa menjelang perayaan 60 tahun Paroki San Prades, dilanjutkan dengan doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang Maha Kasih, betapa agung karya-Mu di tengah kami, umat Paroki Santo Fransiskus de Sales yang akan merayakan 60 tahun paroki kami. Syukur atas kasih setia-Mu yang telah membentuk kami menjadi paguyuban umat beriman yang berkembang dalam iman dan kasih melalui semangat Sin Unum. Syukur juga atas para gembala, para penggerak umat, dan setiap orang beriman yang telah berjasa mendampingi kami. Semoga kami semua semakin teguh dalam iman, tekun dalam persekutuan, dan giat dalam pelayanan. Berkatilah seluruh persiapan dalam rangka menyongsong perayaan puncak 60 tahun, sehingga dapat terselenggara dengan baik melalui kerjasama dan keterlibatan berbagai pihak. Jauhkanlah setiap rintangan agar kami dapat berkembang menjadi gereja yang bersatu, terbuka, dan memasyarakat, sebagaimana diteladankan oleh Santo Fransiskus de Sales, pelindung paroki kami. Bapa, terpujilah nama-Mu yang mulia, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita lanjutkan dengan doa malaikat Tuhan. Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salib-Nya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, perayaan Ekaristi Hari Raya Semua Orang Kudus petang ini akan dipimpin oleh Romo Florentinus Heru Ismadi SCY, Kur dari lingkungan Antonius, lingkungan Maria Goretti, dan lingkungan Petrus I, tata laksana dari lingkungan Santa Barbara. Marilah kita mempersiapkan hati, budi, dan pikiran kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi Kudus petang ini dengan membawa hati kita sebagai persembahan baginya dalam suasana hati penuh syukur dan sukacita. Kita awali dengan menyanyikan lagu pembuka. Terpujilah
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan saudara-saudari yang terkasih, ketika kemarahan menguasai batin kita, tiba-tiba kita lepas kendali. Kata-kata kita keluar dari mulut kita tanpa kita kendalikan. Ada tuduhan, ada caci maki, nada tinggi, berteriak, bahkan kepada orang yang sangat kita kasihi dalam keluarga kita. Dan kita tiba-tiba menemukan diri, menemukan di jalan yang berlawanan dengan jalan kekudusan. Yang hari ini kita rayakan Hari Raya Semua Orang Kudus. Maka untuk peristiwa-peristiwa seperti ini, mari kita dengan rendah hati datang kepada Tuhan, kita memohon pengampunan kepadanya. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia,
dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, Engkau menghendaki agar kami menghormati semua orang kudus-Mu dalam perayaan ini. Kami mohon anugerahkanlah kelimpahan belas kasih-Mu yang kami rindukan berkat bantuan doa semua orang kudus. Dengan pengantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Wahyu. Aku, Yohanes, melihat seorang malaikat muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup. Dengan suara nyaring, ia berseru kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, "Janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka." Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Kemudian daripada itu, aku melihat suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak terhitung jumlahnya dari segala bangsa dan suku, kaum, dan bahasa. Mereka berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dengan suara nyaring mereka berseru, "Keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba." Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta, tua-tua, dan keempat makhluk yang ada di sekeliling tahta itu. Mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah sambil berkata, "Amin, puji-pujian dan kemuliaan, hikmat dan syukur, hormat, kekuasaan, dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin." Seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, "Siapakah mereka yang memakai jubah putih itu, dan dari manakah mereka datang?" Maka kataku kepadanya, "Tuanku, Tuhan mengetahuinya." Lalu ia berkata kepadaku, "Mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan besar. Mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah Anak Domba." Demikianlah sabda Tuhan. Inilah angkatan orang-orang yang mencari wajah-Mu ya Tuhan. Inilah angkatan orang-orang yang mencari wajah-Mu ya Tuhan. Milik Tuhanlah bumi
dan segala isinya, jagat dan semua yang diam di dalamnya. Sebab Dialah yang mendasarkan bumi di atas lautan, yang menegakkannya di atas sungai-sungai. Inilah angkatan orang-orang yang mencari wajah-Mu ya Tuhan. Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempat-Nya yang kudus? Orang-orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan diri kepada penipuan. Inilah angkatan orang-orang yang mencari wajah-Mu ya Tuhan. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah penyelamatnya. Itulah angkatan orang-orang yang mencari Tuhan, yang mencari wajah-Mu ya Allah ya Yakub. Inilah angkatan orang-orang yang mencari wajah-Mu ya Tuhan. Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Kita akan melihat Kristus dalam keadaan yang sebenarnya. Saudara-saudara yang terkasih, lihatlah betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita sungguh anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang terkasih, sekarang kita ini sudah anak-anak Allah. Tetapi bagaimana keadaan kita kelak belumlah nyata. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaan yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, ia menyucikan diri sama seperti yang adalah suci. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu.
Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu dan inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa ketika melihat orang banyak, naiklah Yesus ke atas bukit. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, sebab besarlah upahmu di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, kita sebentar merenungkan sabda Tuhan yang baru kita dengarkan. Ada orang yang mempertanyakan begini, mengapa ya para santo-santa itu kok dinyatakan kudus? Apa sebabnya? Apakah karena mereka adalah para biarawan-biarawati yang tinggal di biara dengan aturan-aturan suci? Apakah karena mereka menjadi imam, sehingga mereka setiap hari merayakan Ekaristi, lalu mereka dikuduskan? Atau karena mereka punya jabatan di dalam gereja? Rupanya jawabannya bukan karena terutama itu. Tetapi setiap orang atau kekudusan itu bukan menjadi hak istimewa seseorang atau sekelompok orang atau orang-orang dengan jabatan tertentu. Tetapi kekudusan adalah panggilan semua orang yang dibaptis. Bahkan bukan hanya orang yang dibaptis, tapi juga semua orang dipanggil kepada kekudusan. Jadi bukan karena tinggal di tempat yang kudus, lalu kita menjadi kudus. Bukan karena kita mempunyai jabatan di gereja, lalu kita menjadi kudus. Bukan itu. Tetapi karena kita semua memang dipanggil untuk melakukan, menjalani jalan kekudusan ini. Saudara-saudariku, di banyak gereja ada banyak yang memakai kaca seperti yang ada di sebelah sana. Warna-warni. Pada waktu siang hari, ketika matahari menyinar, maka yang terjadi adalah sinar matahari itu seperti tidak berwarna apa-apa. Tetapi sesudah melewati kaca itu, lalu menyinari gereja, sinarnya menjadi berwarna-warni.
seperti warna kaca yang ada di sini. Nah, ini adalah sebuah gambaran bahwa para kudus itu seperti melanjutkan sinar kekudusan Allah. Sinarnya satu, tetapi ketika melewati para kudus menjadi berwarna yang berbeda-beda. Mengapa begitu? Kita tahu ada para kudus yang diangkat menjadi kudus karena semangat kemartiran mereka, mengorbankan diri untuk iman. Ada yang dinyatakan kudus karena pewartaannya yang kudus. Ada yang dinyatakan kudus karena suatu peristiwa yang terjadi, misalnya pertobatan yang sangat besar pada dia. Maka warna kekudusan itu berbeda-beda, seperti warna kaca itu. Sehingga ketika sinar Allah yang satu melewati para kudus, datang kepada kita ke gereja menjadi berwarna-warna, berbeda-beda. Dan itulah yang dalam bacaan Injil disampaikan kepada kita. Ada 8 jalan kekudusan yang disebut dengan 8 sabda bahagia. Dan itulah 8 warna yang diberikan kepada kita menjadi jalan menuju kepada kekudusan. Nah, maka saudara-saudariku, kita semua diundang untuk ambil bagian di dalam 1, 2, atau 8 jalan kekudusan itu. Sehingga ketika sinar kekudusan Allah melewati kita, kita teruskan dengan warna yang kita hidupi. Misalnya ada seorang ibu yang mau menghidupi kekudusan dengan cara sabar. Maka sinar Allah melewati ibu ini dan hadir kepada keluarga menunjukkan sinar kekudusan, kesabaran bagi keluarga. Maka kita semua dipanggil untuk masuk di dalam jalan kekudusan ini, terutama melalui 8 sabda bahagia yang kita renungkan hari ini. Mungkin lalu ada yang bertanya, apakah jalan kekudusan itu boleh ditolak ya? Apakah saya boleh sembunyi? Udahlah orang lain aja, saya nggak usah. Untuk menjawab ini saya mau bercerita. Suatu hari saya ikut nongkrong-nongkrong di depan sini malam hari. Beberapa bapak-bapak main gaple, Pak Obri juga. Saya tidak memakai baju seperti ini, saya memakai baju biasa. Tiba-tiba ada orang datang tidak menyadari bahwa itu saya. Sesudah tahu oh Romo toh, saya pikir orang lain tadi katanya. Tidak dikenali saya. Suatu hari yang lain, saya mau mengganti baterai jam saya, maka saya pergi ke kota, ke toko jam, pakai jaket, pakai topi, pakai masker. Saya berpikir pasti tidak ada orang mengenali saya. Saya masuk ke toko jam itu dan tiba-tiba, loh Romo kenapa kesini sendiri, kenapa nggak ngajak-ngajak orang katanya. Ternyata malah saya dikenali, padahal saya pakai jaket dan tertutup semuanya, malah dikenali. Saudara-saudariku, saya menggunakan cerita ini untuk menunjukkan bahwa di dalam keadaan apapun, dimanapun, Tuhan mengenali kita. Bahkan kita mau sembunyi serapat-rapatnya, Tuhan tetap akan menemukan kita dan akan tetap mengenali kita. Kita berharap bahwa kita selalu ada di jalan yang pantas sebagai anak-anak Allah. Sehingga ketika Tuhan menemukan kita, kita kedapatan ada di jalan yang pantas. Maka dimanapun kita berada, kapanpun saatnya, kita selalu dipanggil untuk ada di jalan kekudusan. Kita tidak bisa sembunyi karena Tuhan menemukan kita dimanapun kita berada. Berkat Tuhan bagi kita semuanya. Amin. Kita bangkit berdiri, kita memperbaharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati,
yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang, mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Dalam persatuan dengan para kudus dari segala suku, bangsa dan bahasa, dan dari segala masa, marilah kita berdoa kepada Bapa di surga, sumber segala kesucian. Bagi para pemimpin gereja, ya Bapa, kuduskanlah pimpinan gerejamu di dunia, Bapa suci, para uskup, dan para imam. Penuhilah mereka dengan roh putramu, sehingga mereka mampu menggembalakan umatmu dengan bijaksana, penuh semangat pelayanan dan kerendahan hati. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi umat beriman, ya Bapa, kuduskanlah umat beriman sebagai persekutuan para kudus. Akhirilah perpecahan di antara umatmu, sehingga semua warga gereja menurut anugerah mereka sendiri-sendiri ikut membangun tubuh Yesus Kristus. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi masyarakat, ya Bapa, kuduskanlah dan tuntunlah masyarakat kami, agar senantiasa teguh berjuang, mencapai kekudusan dengan berbagi hidup satu sama lain sesuai kehendak-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita yang berkumpul di sekitar altar, ya Bapa, kuduskanlah kami yang berkumpul mengelilingi meja perjamuan ini. Ajarilah kami untuk tidak bangga atas kehebatan dan jasa-jasa kami, melainkan mengakui bahwa kami hanyalah hamba-hamba yang tak berguna. Teguhkanlah kami agar semakin percaya pada kekuatan-kekuatan-Mu yang sungguh nyata dalam diri kami, serta di dalam diri para kudus-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami, tolonglah kami untuk mengikuti jejak para kudus-Mu dengan selalu mencari kehendak-Mu dalam segala tingkah laku kami. Semoga para kudus selalu mendoakan kami di hadapan tahta-Mu dalam nama Yesus Kristus Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Lenyaplah kesan hampa gulana, Semara kini medan berbakti, berniatkan warna-warni, bagaikan kembang mekar berseri.
Saudara-saudariku, sekarang mari kita berdoa bersama supaya persembahan kita ini berkenan pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Tuhan, semoga Engkau berkenan menerima persembahan yang kami bawa kepadamu untuk menghormati semua orang kudus. Kami percaya bahwa mereka sudah menikmati hidup abadi. Semoga kami merasakan keprihatinan dan bantuan mereka untuk keselamatan kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab pada hari ini Engkau memperkenankan kami merayakan kotamu, Yerusalem surgawi, bunda kami, di mana saudara-saudari kami yang sudah berhimpun di sekitarmu, bersama-sama memuji Dikau untuk selama-lamanya. Kesana juga kami para peziarah melangkah maju dengan penuh iman dan bergegas dengan riang gembira sambil bersuka cita atas anggota-anggota gereja yang sudah Engkau muliakan dan yang Engkau berikan kepada kami sebagai teladan dan penopang kerapuhan kami. Dari sebab itu, bersama laskar malaikat dan para kudus, kami mengagungkan dan memuji Dikau dengan berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan. Terpujilah diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia.
selamatkanlah kami. Karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Bapak Suci Fransiskus, dan Uskup kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Kami juga berdoa untuk semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi. Bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul, dan semua orang kudus yang sepanjang masa hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Puteramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, beranilah kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami rezeki pada hari ini. Ampunilah dosa kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Jangan masukkan kami dalam cobaan, tapi bebaskan kami dari yang jahat. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu.
sangue Signore Gesù Cristo, non diventi per me giudizio di condanna, ma per tua misericordia sia rinno di difesa dell'anima e del corpo. Saudara-saudariku, inilah Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa kita. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Kita akan melanjutkan dengan adorasi singkat pada sore ini. Bersumber keselamatan, marilah berdoa. Allah yang penuh belas kasih, dalam hati putramu yang diluput dosa kami, Engkau menganugerahi cinta hatimu yang tak terhingga. Perkenankanlah kami menyampaikan sembah bakti kami kepadanya dan mengamalkan tobat kami dalam langkah laku yang pantas. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudariku, mari kita hadir sepenuh hati di hadapan Kristus yang hadir dalam sakramen Ekaristi ini. Kita hadir apa adanya dan mari kita sampaikan segala kegelisahan hati kita, tetapi juga harapan dan rasa syukur kita atas begitu banyak yang telah kita alami. Biarlah Tuhan hadir di dalam diri kita, memberikan rahmat yang perlu bagi kita masing-masing. Dalam keheningan, mari kita hadir di hadapan Tuhan.
Sekarang mari kita doakan doa untuk memiliki semangat berkumpul. Halaman 58. Tuhan Yesus Kristus, dalam sakramen Ekaristi, Engkau menyingkapkan rahasia cinta Allah Bapa kepada kami. Di dalamnya Engkau pun menunjukkan betapa besar cinta hati-Mu kepada Bapa dan kepada kami. Di hadapan sakramen Maha Kudus ini, kami Kau ingatkan akan peristiwa lambung-Mu yang ditikam dengan tombak dan mencurahkan air dan darah, lambang sakramen-sakramen gereja. Tariklah kami ke dalam sumber cinta-Mu. Engkau kini hadir dan membuka hati-Mu, yang mengagumi besarnya kasih-Mu itu, tetapi agar kami juga belajar daripada-Mu dan hidup sebagaimana Engkau hidup dan berkarya. Semoga dengan merenungkan cinta-Mu itu, kami juga memiliki cinta yang sejati kepada Bapa dan kepada sesama kami yang terwujud dalam hidup kami. Engkau lemah lembut dan rendah hati, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan Yesus, Engkau lemah lembut dan rendah hati, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan Yesus, lemah lembut dan rendah hati, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Kita nyanyikan Tantum Ergo. Tantum ergo sacramentum Engkau telah memberi kami roti surgawi yang mengandung segala kesegaran. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, dalam perayaan Ekaristi, kami mengenangkan sengsara, wafat, dan kebangkitan-Mu. Semoga ibadah pujian sakramen Maha Kudus ini semakin membuat kami sadar akan besarnya cinta-Mu, sehingga kami boleh mengalami keselamatan dan damai-Mu di bumi, dan menikmati kebahagiaan abadi di surga. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Terpujilah Allah, terpujilah namanya yang terpujilah Yesus Kristus, sungguh Allah, sungguh manusia. Terpujilah nama Yesus, terpujilah hatinya. Terpujilah Yesus Kristus, terpujilah darahnya yang maha. Terpujilah Yesus dalam sakramen. Terpujilah Roh Kudus, penghibur kita. Terpujilah Bunda Allah yang tiada bandingnya, Perawan Maria yang amat suci. Terpujilah yang terkandung dengan suci dan tak bernoda. Terpujilah nama Maria, perawan. Terpujilah Bunda Maria yang diangkat ke surga dengan mulia. Terpujilah Santo Yusuf, mempelai. Terpujilah Allah dalam para malaikat dan semua orang kudusnya. Amin.
kepada devosan kerahiman ilahi diminta untuk merapat ke depan. Mari kita bersatu untuk mendoakan